Polisi terus menyelidiki kasus kematian bapak dan anak yang ditemukan membusuk di rumahnya di Koja, Jakarta Utara. Korban dipastikan sebagai keluarga yang cukup mampu secara ekonomi. Hal itu diungkap oleh Lurah Tugu Selatan, Sukarmin. Korban berinisial HR diketahui memiliki usaha sejenis travel perjalanan ibadah. Selain itu, status kepemilikan rumah yang merupakan milik sendiri. HR pun memiliki 1 unit mobil dan sepeda motor. Ketua RT 6 RW 3 Kelurahan Tugu Selatan juga memastikan keluarga HR tidak tercatat sebagai keluarga penerima bantuan sosial dari pemerintah. Polisi tengah melakukan autopsi terhadap kedua jenazah. Untuk mengetahui bagaimana suasana terkini di TKP, kita bergabung dengan jurnalis Metro TV Nadia Ayu. Nadia, bisa Anda jelaskan kondisi di TKP saat ini bagaimana? Iya Reno, benar sekali, tim Inafis dari Polres Metro Jakarta Utara baru saja selesai melakukan proses olah TKP, di mana tadi dimulai sejak pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 15:26 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan pantauan saya di lapangan bahwa tadi dari tim Inafis tidak hanya melakukan pengecekan pada bagian dalam rumah, tetapi juga terdapat pengecekan terhadap kendaraan milik korban seperti sepeda motor dan juga mobil yang dimiliki oleh korban. Selain itu, tadi juga tim Inafis mengamankan sejumlah barang bukti seperti dompet, telepon genggam, buku catatan, dan juga ada obat-obatan. Namun hingga saat ini dari pihak kepolisian belum dapat memastikan apa penyebab utama dari kematian ini. Namun sejumlah tim gabungan seperti dari Puslapor Polri dan juga tim forensik dari RS Polri Kramat Jati dikerahkan untuk menyelidiki lebih lanjut apa sebenarnya penyebab dari kematian ini. Reno. Kemudian bisa Anda review kembali, Nadia, bagaimana sebetulnya kronologi penemuan jenazah ayah dan anak yang kemudian membusuk di dalam rumah dan juga bagaimana aktivitas sosial mereka di lingkungan rumah mereka? Ya, betul sekali Reno, benar sekali bahwa dari kronologi ini yang terjadi pada kemarin di Sabtu 28 Oktober 2023 ada sejumlah pihak memang yang ikut turut dalam evakuasi yang dilakukan, dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu warga yang ikut turun langsung untuk melakukan evakuasi pada kemarin di hari Sabtu. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Bambang. Selamat sore Pak Bambang. Selamat sore Bu. Ya. Pak, mungkin bisa diceritakan bagaimana kronologinya kemarin saat proses evakuasi? Masalah kronologi evakuasi ini, sementara ini kan kita udah lama maksudnya kita udah sering lewat lalu lalang ini, bau bangkit tersebut istilahnya nggak hilang-hilang gitu ya kan. Semakin lama semakin menyengat ya kan. Kita kan sebagai warga ada praduga yang kita ketahui, nah makanya kita sama warga RT 7 musyawarah untuk ngedobrak rumah tersebut gitu loh Mbak. Setelah dikonfirmasi sama Pak Haji Sugandi sama RT 7 sama warga. Nah, sebenarnya kalau penabrakan itu sebenarnya pengen kami laksanakan pada hari malam Sabtu ya. Cuman saya minta izin dulu sama sesepuh, tidak diizinin karena nggak ada pihak dari kelurahan yang mendampingi gitu. Akhirnya dibatalinnya untuk besok paginya. Setelah besok paginya udah dikonfirmasiin datang dari kelurahan, Pak Babinsa namanya Pak Bambang, barulah kami langsung terjun ke TKP. Setelah di TKP kita hanya 3 orang yang ada di atas, yang lain udah pada nggak kuat karena baunya itu ya Bu ya. Setelah kita TKP, kita gedor-gedor, kita panggil, dia nggak nyaut. Sementara kita dari pihak kelurahan mengambil inisiatif untuk mendobrak rumah tersebut. Ternyata setelah didobrak rumah tersebut, ada seorang ibu yang masih hidup dengan keadaan yang memperhatikan ya. Setelah saya melihat ada seorang ibu di situ, saya kembali menuju ruangan dapur. Ternyata ada mayat. Mayat tersebut itu dalam keadaan terlungkup. Setelah itu saya baru negur istrinya, Ibu,
kok suaminya meninggal nggak bilang-bilang sama warga atau RT. Cuman dia nggak bisa ngejawab. Kayak udah orang linglung. Ya kan. Kayak orang linglung, dia bilang cuman hanya menyebut anaknya. Nah setelah itu saya langsung turun ke bawah, Bu. Karena saya udah nggak kuat baunya itu. Baik Pak, untuk sosok korban ini sebenarnya dikenal di lingkungan seperti apa sih Pak? Dikenal lingkungan sih dia kalau masalah di lingkungan udah kurang respect sama tetangga. Tapi kalau masalah rutinitasnya dia untuk keagamaan sih saya bilang dia fanatik bener lah ya. Kalau masalah agama dia orangnya baik lah. Cuman jarang bergaul sama warga gitu. Seterusnya itu kita kurang tahu kelebihannya dia gitu, bagaimana masalah pribadinya juga kita nggak tahu kronologinya. Cuman yang saya tahu dia jarang berkumpul sama warga itu. Baik, terima kasih banyak Pak Bambang. Ya Reno, jadi memang seperti yang kita dengar dari pihak warga bahwa tidak ada kejanggalan, namun setelah sepekan dari adanya bau menyengat di daerah dari Koja ini, di mana dari pihak warga memutuskan untuk melakukan pelaporan ke Kelurahan Tugu Selatan dan juga dari Babinsa Polri, seperti itu. Reno. Baik, Nadia Ayu, terima kasih untuk informasi Anda sore hari ini langsung dari kawasan Koja, Jakarta Utara. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.